Selamat malam, ketemu lagi dengan kita berdua ya, Okta Kartika di Love Life Talk seperti biasa hari Jumat pukul 21.30 WIB ya. Beberapa purnama baru ketemu lagi. Karena kita libur lama ya. Ya, karena kita libur lebaran gitu ya, lebaran biar nggak kerja terus begitu. Jadi harus ada libur-liburnya gitu ya. Nah, terima kasih buat teman ngobrol ya sudah bergabung malam hari ini. Boleh loh kalau mau curhat-curhat juga boleh ya. Kita bahasnya langsung di sini ya. Kalau curcolnya di Love Life Talk di setiap hari Jumat jam 10.30 malam ya. 21.30 Pak. Kenapa 10.30 Pak? 21.30. 21.30 maksudnya. Kalau curcol gratis. Gratis. Kalau mau nggak gratis juga bisa. Ada Giri Suryani. Oh, Bu Giri ya? Iya. Oh, Bu Giri, halo Bu Giri. Selamat malam. Selamat malam. Kayaknya ya bener ya, kalau nggak salah ya. Ada Mbak Dini. Selamat malam, kabarnya? Nah, kasih report dong sebelum kita ngobrol lebih banyak. Suara kita bagaimana? Oke belum nggak sih? Suaranya kita. Oh sip kok, oke terima kasih. Oke terima Selamat kasih. malam Bu Giri. Malam hari ini spesial banget, masih dalam rangka Lebaran gitu ya. Kita mau mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah ucap, salah-salah kata gitu ya. Baik dalam tulisan, waktu kita Love Life Talk juga ya. Mungkin pada saat kita juga ngobrol santai berfaedah juga ya. Kayaknya ngobrolnya gini deh. Oke, kita mohon maaf. Nah, dan malam hari ini di Love Life Talk kita mengangkat tema juga tentang maaf-maafkan. Ceritanya kayak begitu, masih suasana Lebaran ya, kayaknya kayak begitu. Baik Anda yang Lebaran atau nggak Lebaran, yang pasti kan ngomongin maaf-maafkan itu setiap orang ya, setiap. Nah itu kayaknya kabarnya kurang kamu juga ya. Oh gitu ya, kok agak aneh ya hari ini ya, agak sentimen. Gitu. Oke. Nah, kali ini kita mau ngobrolin tentang maafkan dengan pasangan. Itu minta maafnya basa-basi atau tulus hati. Mbak Reni halo. Kalau ada Mbak Reni aku mau nyanyi koyong ini apa? Biar bosen. Nah, tapi bicara tentang begini, bicara memaafkan, kan ada beberapa tradisi ya, beberapa tradisi dalam Lebaran itu kan dalam keluarga itu kan saling memaafkan, orang dari anak ke orang tua gitu kan, orang tua ke anak, kemudian ke saudara yang lebih tua kayak begitu kan, atau mungkin saling berkunjung ke tetangga juga kita meminta maaf gitu ya. Nah, jadi ada kalau bicara ini sambil menunggu teman-teman juga, teman ngobrol yang lain semakin bergabung. Begini. Wait. Oke. Nah, bicara tentang maafkan, gitu kan? Biasanya kalau kita bilang pelajaran ya, kalau pelajaran di sekolah kayak gitu ya, bicara memaafkan itu kan berarti kamu salah. Kamu berbuat salah, misalnya gitu. Berarti kamu minta maaf ke aku, gitu kan? Atau aku berbuat salah, berarti aku minta maaf, gitu kan? Nah, dulu waktu zaman masih mungil Pak, zaman masih polos, gitu ya, sekarang masih lugu, sekarang udah mongol gitu ya. Terus kan Lebaran, terus kan kita saling maafkan. Nih, memaafkan sama keluarga. Oh ya bener lah, mungkin pernah rebutan makanan, atau mungkin tiba-tiba ngambil pensil nggak pakai ngomong, itu kan sebenarnya juga kita melakukan kesalahan. Nah, yang agak jadi nggak enak itu sebetulnya kalau meminta maaf kepada tetangga, Pak. Kadang-kadang ketemu tetangga minta maaf, salah apa ya aku sama dia ya? Kadang-kadang yang muncul seperti itu gitu loh, bicara tentang aku salah apa ya, kok aku harus meminta maaf gitu kan? Nah jadi agak-agak ini sih kok kayak gitu sih gitu ya. Nah bicara juga tentang memaafkan. Kadang banyak orang yang ngapain ya kita memaafkan ya? Tapi dia nggak salah kok, atau mungkin dia salah tapi dia loh nggak minta maaf duluan. Nah, aku yang harus minta maaf gitu ya. Selamat Hari Raya, mohon maaf lahir batin. Bu Giri. Terima kasih Bu Giri. Kita sapa dulu, tadi ada Bu Ai juga. Ada Bu Ai juga. Terus ada Pak Suni. Oh ada Pak Suni, selamat malam Pak Suni. Mohon maaf lahir dan batin ya buat temen ngobrol semuanya. Nah, bicara tentang memaafkan. Sekarang ngapain tadi kita jadi ngobrol memaafkan sama tetangga? Temanya dengan pasangan. Loh, enggak, ini kan aku bercerita tentang zaman kecilnya kan begitu. Jadi dalam artian begini loh. Kan kita kan kadang-kadang gini loh, harus merasa, oh ya memang aku salah sama dia. Makanya aku
meminta maaf, gitu kan. Nah, aku pakai contoh tetangga kan dalam artian aku nggak pernah punya salah kok ke tetangga, kok aku minta maaf kan kayak begitu gitu loh. Nah itu kan kadang-kadang yang kita sebagai pribadi gini loh, lo kan nggak salah, ngapain juga meminta maaf atau mungkin juga memaafkan, dia nggak salah apa-apa kok sama aku. Nah akhirnya kaitannya juga tentang memaafkan pasangan juga Pak, begitu. Nah, karena kuncinya memaafkan, karena untuk minta maaf itu kan sekarang sudah jadi budaya. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi fenomena juga sama banyak teman ngobrol sekalian. Ada siapa itu? Ada Nahda Fitria. Nahda Fitria. Ya, aku baca dari sini aja. Gak kelihatan. Ngomongin memaafkan kan akhirnya begini. Akhir-akhirnya juga ada klien-klien kita juga kita ngobrolin tentang berbuat salah itu ada dua kan. Memang berbuat salah atau dituduh berbuat salah, itu dua hal yang berbeda. Oke, ya itu tentang kasusnya, tentang case-nya. Nah, namun yang lebih dari itu adalah ketika apapun yang terjadi wajar minta maaf. Oke, kadang-kadang ini juga untuk alat juga untuk daripada ribut, salah nggak salah minta maaf. Itu nggak ada juga, ada yang kayak begitu juga. Mungkin pernah kita juga bahas bagaimana tentang bagaimana ketulusan kita minta maaf. Oke, ketulusan untuk minta maafnya. Nah, yang tema hari ini adalah bagaimana memaafkannya, betul ya? Yes. Nah, maafkannya. Ketika ada pasangan kita minta maaf ataupun nggak minta maaf, seberapa kita bersedia untuk memaafkan. Makanya ini memaafkan itu pasangan, sekedar basa-basi atau tulus. Kalau ngomong lebaran itu juga kalau budaya tertentu, budaya kita ya sebagai tertentu, habis sholat Id biasanya itu sungkem-sungkeman. Yang pertama istri sungkem ke suami. Oke, anggap aja satu sisi begitu ya. Nah, ketika istri sudah sungkem ke suami, anggap saja istri minta maaf ke suami begitu ya. Nah, benerankah suaminya ini bersedia memaafkan? Atau cuma sekedar ritual, ya udah, maafkan, basa-basi aja. Basa-basi. Ya memang nangis-nangis berharu biru begitu. Apalagi kalau zaman sekarang kan banyak yang ini Pak, lagi momen-momen sungkeman, memaafkan tuh kan pakai lagi di shoot video kayak begitu kan. Jadi oh ya aku maafkan. Nah, itu beneran memaafkan, basa-basi itu tulus hati. Nah, gitu, terus kan? juga tentang apa namanya, sebanyak ya istriku aku juga minta maaf ya, gitu, suaminya minta maaf. Nah, istrinya apakah juga kembali ke nol ya, bahasanya gitu, kembali ke nol ya, gitu kan? Itu yang jualan bensin. Ya. Nah, apakah beneran tulus hati atau basa-basi juga? Nah, gitu, kan? Ayo teman-teman boleh sharing malam hari ini tentang memaafkan ini. Apakah Anda atau mungkin punya pengalaman memaafkan secara basa-basi atau dengan tulus hati? Pernah nggak ada? Yaudahlah, cuman ini aja lah, apa namanya? Ya biar bagus aja lah, gitu loh, biar kan gak enak masa tiba-tiba di momen, bayangin lagi momen misalnya sungkeman misalnya kayak begitu ya, kalau di budaya Jawa misalnya sungkeman, terus tiba-tiba lagi sungkem gitu, enggak kamu kemarin ini kok udah jahat sama aku nggak maafkan, misalnya kayak begitu kan gak enak banget gitu. Apalagi terkadang kan misalnya kalau dalam sebuah keluarga Pak, terus kemudian ini nih istrinya minta maaf dulu ke suami misalnya kayak gitu kan, akhirnya saling meminta maaf dan saling memaafkan. Nah, sebetulnya agak ganjel sih gitu ya, basa-basi sih, tapi kalau mau dibahas di situ ada anak kan gak enak juga gitu. Nah, pernah nggak sih temen ngobrol kalau bahasanya memaafkan pasangan dengan basa-basi atau selalu tulus hati kan? Boleh dong berbagi cerita. Ini ada juga yang gabung lagi, Devina Sutisna. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat bergabung. Pernah nggak gitu? Karena menarik ini kita ngomong memaafkan basa-basi atau tulus hati. Karena sebetulnya memaafkan itu bukan untuk orang yang dimaafkan atau tidak dimaafkan. Sebentar, oke. Nah, gini. Coba agak di Ini agak berat dikit. Slow motion. agak pelan Pak. Gitu. Jadi bayangkan misalnya kamu minta maaf ke aku. Oke. Nah, sebetulnya kamu memaafkan ataupun tidak itu sebetulnya bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri. Harusnya begitu. Nah itu. Jadi nggak ada misalnya saya berbuat salah. Misalnya anggap saja memang berbuat salah. Terus aku minta maaf. Nah.
ketika kamu memaafkan ataupun tidak memaafkan, itu sebetulnya nggak ada dampaknya ke aku. Ya, benar. Yang nyantol di sini. Iya. Yang bikin akhirnya bahasanya jadi batu sandungan, kemudian jadi bahasanya kepahitan gitu ya. Jadi bahasanya nggak ya ganjel gitu ya, ganjelin hati, kayak begitu ya. Itu akhirnya pengaruhnya itu sebetulnya bukan ke orang yang melakukan kesalahan gitu ya, tapi justru pada kitanya ini gitu loh. Misalnya nggak mau dimaafkan, enggak, dia kan masih salah. Yaudah nggak maafkan aja, ya kan kayak beban kayak begitu ya gitu. Yang repot nanti kita mungkin tolong diingetin, kita ngobrol tentang dampak kalau misalnya orang nggak memaafkan ya. Nah, tapi yang pasti ada sebagian kasus itu kan gini, enak aja kamu minta maaf, sakit tahu hati ini. Nah, itu juga akhir-akhirnya juga banyak terjadi juga. Jadi ibaratnya ada kesalahan, misalnya suami melakukan kesalahan, anggap saja begitu. Nah, dan sepertinya kesalahan ini mungkin sebetulnya sudah lama terjadi. Ini bisa terjadi setelah menikah, atau sebetulnya sebelum menikah itu sudah punya tabiat seperti itu, seperti itu kan. Nah, pendek kata begini, bagaimana jika ternyata setelah sekian waktu menikah ketahuan bahwa baru ku sadari gitu ya. Halus gitar gue. Iya, gitarnya nggak dibetulin, Pak. Itu cuma acting ternyata gitu ya. Nah, ternyata setelah sekian lama menikah dan akhirnya ketahuan bahwa ternyata pasanganku itu bajingan. Serem. Nggak sesuai harapan. Nah, ekspektasi kita terlalu tinggi. Nah, ini menarik. Sebenarnya bukan tentang pasangan aja sih. Yes, segala hal ketika kita punya harapan yang berlebihan atau cukup tinggi, syukur-syukur realistis, syukur-syukur kadang-kadang ada harapan yang nggak realistis, berlebihan kan. Nah, terus ternyata busuknya ketahuan. Nah, seberapa bersedia menerima kebusukan itu? Sebetulnya masalah bukan tentang si busuknya itu, tapi bagaimana tentang harapan kita yang sudah besar bahwa kamu tidak busuk. Agak ini ya, misalnya, agak berat ya, gitu ya. Misalnya gini, setelah saya main gitar ini sudah saya miliki bertahun-tahun, ternyata baru ketahuan. Kalau gitarnya fals, enggak ya? Emang nggak stem nih. Nggak stem. Nah, nanti kalau mau stem nanti malah teman-teman request lagu repot saya nanti kan. Nah, besok aja Pak. Saya ketika beli gitar ini anggap saja saya sudah cek ini gitarnya ori, harganya juga masuk akal untuk gitar ori begitu. Saya cek, nah oke lah ini akhirnya saya beli dengan harga dengan harapan nih suaranya bagus, harganya enak. Nah ternyata seiring waktu karena sering dimainin dan akhirnya saya lihat lebih detail, ternyata ada titik-titik bagian tertentu itu yang mencirikan bahwa gitar ini KW misalnya begitu. Makanya suaranya kok nggak sebening yang seharusnya. Ya, itu tapi baru setelah beberapa lama dimiliki ya, baru sadar. Ternyata gitar ini tidak sesempurna yang saya harapkan. Nah, lalu pertanyaannya gini, apakah saya bersedia menerima? Oh ya, gimana lagi, emang gitar ini nggak bisa maksimal. Ya suaranya mentoknya segitu, bisa dipakainya mentoknya segitu, gitu. Atau ini apa sih ini? Aduh, dari tahu gitu aku kemarin nggak beli ini, tahu gitu kan beli yang satunya, tahu gitu. Ah, udah. Yang terjadi adalah penyesalan, marah dan akhirnya ya ini mau diapain? Kalau gitar gampang, usah dibalikin, beli lagi gampang. Nah, kalau pasangan gimana? Nah, tapi buat temen ngobrol yang saat ini mendengarkan Love Life Talk kita berdua gitu ya, pernah nggak sih temen ngobrol ini mengalami memaafkan pasangan? Pasangan ini bisa bukan berarti apa ya, suami istri bisa. Belum tentu. Kalau suami istri bisa. Suami istri bisa. Pacaran juga bisa. Kan pasangan juga ini dikatakan pasangan. Nah, pernah nggak sih Anda memaafkan, tapi pernah nggak sih Anda memaafkan pasangan tapi secara basa-basi, gitu. Tapi masih ganjel. Gitu ya? Atau memang cerita dong kalau memang Anda pernah memaafkan pasangan Anda secara tulus hati, dengan tulus hati. Itu pas momen apa, ngapain, akhirnya yaudah deh dimaafin aja, kayak begitu. Boleh dong cerita teman ngobrol, ada yang punya pengalaman? Berbagi dong. Ditulis kolom chat ya. Di chat aja gitu kan ya. Nah, buat teman ngobrol yang juga mau request lagu. Enggak. Mengajukan pertanyaan enggak ya?
Kalau mengajukan pertanyaan nanti panjang jawabannya kadang-kadang ya. Nah, tapi yang jelas Love Life Talk ini kan kita setiap hari Jumat. Cuman karena kemarin kan kita habis libur Lebaran. Ya. Nanti kita ketemu lagi setiap hari Jumat memang. Ya. Kecuali Jumat akhir terakhir. bulan. Jadi seperti hari Jumat depan ya. Jumat depan kita nggak live IG, tapi kita ada off air. Kita nanti ngobrol langsung. Nanti invitationnya ada nanti di akun IG kita. Di akun IG kita. Nah, biasanya kalau di ngobrol santai berfaedah itu kita ngobrol secara langsung, ketemu dengan kita berdua ya secara off air begitu ya. Terus kemudian biasanya nih kita pakai metodenya kita keluarkan. Berbagi jurus kita keluarkan. Jadi kalau buat Anda yang mau curhat secara off air ya, boleh bisa. Ada Melov. Ada Melov join, ada Ika. Apa itu bacanya? Octave. Ya, mohon maaf ya, saya agak ini nih. Oke, ini sebentar. Katanya si Reni, katanya Reni akhirnya basa-basi karena habis minta maaf dilakukan lagi. Stok maafin secara tulusnya akhirnya habis. Sebentar, Mbak Reni, tapi di awal memaafkan itu tulus atau basa-basi dari awal? Dari awal ini kan kalau bicaranya akhirnya basa-basi. Karena habis minta maaf dilakukan lagi. Ya berarti awalnya tulus. Berarti awalnya tulus gitu. Kan kita tanya dulu. Kan ini Mbak Reni bukan dirimu. Itu so kalimatnya gitu. Secara terus akhirnya habis. Oke. Oh, ada Bu Liris ini katanya minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Ya, thank you ya Bu. Bu, boleh dong ini bercerita pernah nggak sih memaafkan pasangan gitu kan ya. Terus pasti pernah dong kalau kita memaafkan pasangan, kan kita sama-sama bukan orang yang sempurna lah. Kalau melakukan kesalahan pasti ada lah kesalahan gitu kan ya. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Cin? Basa-basi atau tulus hati? Kalau aku memilih untuk tulus. Kenapa? Menerima ya emang gitu itu. Jadi Mbak Meti Piris datang. Selamat malam. Jadi karena gini, kalau kita nggak memaafkan atau tetap kekeh dengan pemikiran kita tentang pasangan, ya soalnya akhirnya berat sendiri, makan hati sendiri. Toh ibaratnya gini, kalau kemarin saya itu baca kata-kata bijak dari tokoh itu adalah kalau kita tuh marah sendiri, kita jengkel sendiri, itu ibaratnya kita minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Karena racunnya ke kita gitu kan ya. Kita minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Nah, itu kan itu nggak keren gitu, nggak keren. Nah, kalau Mbak Reni gini kan dia nulisnya akhirnya basa-basi karena abis minta maaf dilakukan lagi, stok maafinnya secara tulus akhirnya habis. Nah, kalau saya akhirnya bisa jadi yang diulangi lagi lah itu yang asli. Perilaku aslinya itu. Iya, itu. Dan ketika kita berharap dia untuk berubah dan ternyata kembali lagi, ya berarti itu sementara. Jadi gini, sifat seseorang itu bisa berubah. Oke, tergantung orangnya sendiri atau dan Tuhan pasti ya. Nah, cuman kadang-kadang gini, ada yang kondisi saat ini itu belum bisa berubah, tapi nanti seiring waktu akan berubah. Bisa jadi kalau kondisinya Mbak Reni itu untuk saat ini, ya mungkin yang aslinya ya itu. Nah, tinggal berarti Mbak Reninya aja ya mau seberapa menerima aslinya. Ini katanya Bu Liris ini, Cin. Toko yang jual maaf sudah tutup tuh gimana dong? Cek toko sebelah nggak ada ya, Bu? Atau mungkin online toko online ada kali, Bu, sekarang banyak gratis ongkir ya. Gimana gitu? Udah tutup nih. Ya, memang kalau misalnya tokonya tutup, ya gimana bikin pabriknya aja sekalian. Produksi sendiri, jadi langsung sendiri. bukan jadi agent lagi ya, sudah langsung distributor ya. Bukan produser sudah langsung produsen sudah langsung jadi produsen Bu Liris. Itu ide bagus juga. Jadi langsung mendirikan pabrik maaf gitu kan ya. Tapi memang ini berarti kalau yang gini deh, kalau nanti belajarnya kan ribet, nanti lebih detailnya nanti kapan ngobrol lebih dalam lagi. Tapi pendek kata itu gini, kita akan sakit hati kalau kita berharapnya itu berlebihan, bukan berlebihan, terlalu detail. Berharap terlalu detail itu resiko sakit hatinya ketika itu bleset nggak sesuai akan rawan sakit hati dan akhirnya mau maafin percuma buat apa? Atau mungkin nilainya ketinggian kali, Pak? Bisa. Maka itu yang
kita harus latihan untuk menselaraskan antara harapan dan kenyataan, dan ini harus fleksibel dan siap-siap untuk reframing. Reframing itu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada lagi yang tanya tuh. Nah, kayaknya itu ide bagus deh buat Jumat depan deh. Kita ajak untuk ini ya, rilis langsung gitu ya. Kalau di off air. Boleh. Nah, ini ada lagi nih. Lia Ica katanya, untuk bisa memaafkan pasangan walau sering mengulangi kesalahan gimana, Pak? Nah, ya itu. Gini deh, ini mungkin mirip sama yang di atas tadi ya. Bu Reni sama Liris. Bu Liris kan tokonya tutup. Kalau Ika kan stok maafnya udah, stok tulusnya udah habis. Mbak Reni itu. Oh sih Mbak Reni, stok tulusnya udah habis. Gini, misalnya. Tak kasih contoh aku aja ya. Ya, boleh. Misalnya. Nanti kalau kasih contoh kamu berarti larinya ke aku. Yang salah kamu. Oke ya, ini kan aku yang salah. Gitu. Jadi misalnya kamu korban ini salah. Misalnya gitu kamu itu punya kebiasaan ngupil. Ngupil. Oke. Dan itu sangat memalukan sekali. Misalnya ya. Misalnya. Nah, sudah tak ingetin. Kamu itu jangan ngupil, apalagi di tempat umum, malu-maluin. Habis ngupil terus tempel-tempel di mana? Nah, gitu dilap-lapin. Taruh sini, taruh di tembok, meja, di mana aja gitu ya. Lalu. Ngupil. Akhirnya kan kamu berubah, ya maaf sayang, aku akan berubah. Minta maaf. Maaf ya, aku akan berubah. Aku gak akan ngupil lagi, apalagi di tempat umum. Aku maafkan kamu. Oke ya. Nah, seiring berubah akhirnya. Berubah kan gak ngupil. Nah, akhirnya suatu saat lagi, gitu lagi. Ngupil lagi, Pak. Ngupil lagi. Kamu tuh gimana sih, sudah dikasih tahu kok masih bla 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 bla. Nah, itu. Nah, ya maaf ya. Oke. Terus diulangin lagi. Intinya kan gitu. Intinya kan gitu ngupil. Nah, akhirnya kan dari sini sebetulnya kalau saya lebih memilih bahwa berarti kamu itu memang dasarnya suka ngupil. Dasarnya suka ngupil. Nah, saat ini kamu itu dasarnya memang suka ngupil, atau kamu ternyata memang belum bisa lepas dari kebiasaan ngupil. Misalnya begitu. Ya. Pilihannya gini, saya akan terus memilih jengkel. Seperti yang diceritakan banyak teman-teman tadi, saya lebih memilih tokonya jengkel. Tutup ya, gitu ya. Stoknya udah habis. Stok habis dan sebagainya. Dengan memendam marah, kecewa, ketidakpuasan, kesedihan, bla 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 bla. Atau pilihan kedua saya memilih, ya kalau Tuhan memang mentakdirkan aku punya pasangan suka ngupil, terus gimana? Nah, itu kalau misalnya begini, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, ya nggak apa-apa sih sebetulnya, gitu kan? Sebetulnya nggak apa-apa, kan aku terima kok dengan aku tahu dia itu suka ngupil gitu. Tapi bisa nggak sih ada dikit perubahan lah, sehingga kita itu bisa memaafkan dengan tulus. Nah, itu gimana misalnya? Itu bisa aja tergantung seberapa fleksibel tadi. Nah, ngupilnya misalnya kalau sebelumnya itu selalu begini, ini cuman. Nah, tapi bersediakah itu menjadi dilihat sebagai perkembangan? Oh, ya bersediakah nilainya itu tadi turunnya apa? Kalau bicara dapat nilainya naiknya bertahap ya, nggak bisa tiba-tiba. Kalau dulu ngupilnya gini, terus sekarang jadi gini. Oke, nah itu kan sudah progres positif ya, sudah ada perubahan. Ada perubahan. Namun kan masih namanya ngupil. Sebagian orang itu ada yang kaku, jadi nggak mau namanya ngupil, ya nggak gini sama sekali. Oke. Atau mungkin dulu yang suka ngupil, terus kemudian suka habis ngupil terus tempel-tempel, misalnya kayak gitu di sembarang tempat. Kemudian ini masih tetap ngupil, tapi udah langsung ditaruh di tisu. Misalnya, itu kan juga sudah perubahan ya. Atau mungkin masih tetap suka ngupil, tapi nggak ngupil di tempat umum. Jadi kalau di tempat umum itu beneran nggak ngupil, tapi kalau di rumah ngupil dia. Nah itu kan sebenarnya juga perubahan. Oke, berarti pada intinya sebenarnya kita mau cek dulu ya sebetulnya ya. Seberapa kalau bahasanya berarti nilainya bisa di ini nggak sih? Seberapa kita bersedia untuk fleksibel. Jadi meskipun yang ngupil itu adalah sesuatu yang tidak saya sukai sama sekali. Nah, tapi dari frekuensi bisa nggak nanti dilihat tentang progresnya, sehingga akhirnya kita lebih fokus pada bersyukur. Bersyukur ya pasanganku sekarang ngupilnya sudah berkurang. Bukan tuh masih ngupil terus. Nah, beda kan? Bersyukur ya sekarang ngupilnya di rumah. Ya, itu kan juga progres juga ya. Oke. Thank you. Nah, ini ada lagi dari Bu Giri Suryani nih ya. Maafnya bisa melupakan yang tidak bisa.
maaf kadang lupa sudah memaafkan. Oke. Memaafkan maksudnya bisa melupakan yang kadang lupa sudah memaafkan gitu kali ya. Oh, ini ada agak-agak lupa ya. Tadi lupa. Sudah dimaafkan atau belum ya, kayak gitu ya. Nah, ini katanya Hendra Surya, kalau kita sayang pasangan kita pasti selalu ada maaf. Ini makanya tuh tergantung fleksibilitas. Jadi sekali lagi kalau menurutku sih Jin, teman ngobrol sekalian, tolak ukurnya bukan di pasangan kita yang kita anggap berbuat salah, tapi dari kitanya, dari kita sendiri. Kalau memang nyaman dengan kalau bahasa Jawa ini gondeli ya, masih diinget-inget terus, diulang-ulang terus, atau gitu. Tidak memaafkan dengan tulus, atau lebih memilih untuk maafnya habis. Kenapa kok sampai maafnya habis? Kenapa kok sampai sulit memaafkan? Berarti bisa jadi dia masih lihat dari sudut pandang yang sama. Itu contoh ngupil lagi dah, kita bikin contoh ngupil. Agak nggak enak ya dibikin contoh ngupil, nggak ada yang contoh lain Pak gitu loh. Nah misalnya nanti kan kalau teman-teman ngobrol tiba-tiba ada yang masuk kok ngupil gitu kan, nggak tahu cerita sebelumnya begitu. Makanya datang on time. Oke. Misalnya ngupil tadi, ketika memang ternyata pasangan kita tadi suka ngupil, itu nggak suka. Kalau tetap dilihat dari aku tuh nggak suka orang ngupil itu jorok lah misalnya begitu. Nah, tapi coba kita lihat di sisi lain. Ya, nggak apa-apalah dia ngupil. Pokoknya dia masih ibaratnya dia nggak garuk-garuk kepala begini, ibaratnya. Atau habis ngupil makan kayak gitu. Makan. Nah, itu masih joroknya nggak double lah. Double lah. Jadi akhirnya kita lihat dari kacamata yang berbeda. Berarti harusnya ganti kacamata, Pak. Ganti kacamata. Belajar lihat dari perspektif yang berbeda. Justru kalau mau sakti lagi, ayo lebih banyak lihat pasangan kita dari sisi positifnya. Sejelek-jeleknya, ya nggak ada orang yang bagus semua, nggak ada. Pasti ada punya jeleknya. Tapi ada, gampangnya kalau kita bicara tentang manusia punya dua sisi ya, punya dua sisi, baik dan buruknya ada. Nah, tinggal mungkin kita mau fokus kemana gitu ya. Fokusnya kalau ke baik ya berarti kita akan selalu lihatnya ke baik kayak gitu ya. Nah, sampai ada sebuah kajian tuh sampai ekstrim gini, sampai sini ini cerita-cerita para suami begitu ya. Rumpian suami ya. Rumpian suami. Okay. Nah, besok kita bikin rumpian istri ya gitu. Ketika ada yang curhat sampai di mana istrinya ini tuh sudah ada kebangetan banget lah, ibaratnya mungkin mohon maaf banget, mungkin ya selingkuh, ya matre, ya pokoknya semuanya diborong gitu ya, diborong Pak? lah. Jadi mungkin lagi diskon itu, Pak. Gak kuat lah pokoknya. Sampai ada temennya gini, udah kita lihat gini. Istrimu masih perempuan kan? Ya sudah, itu aja. Iya, ya sudah. Bersyukurlah istrimu masih perempuan. Kalau istrimu ganti kelamin jadi laki-laki, baru kamu menjadi masalah. Oh iya. Jadi selalu ada bersyukurnya, cari yang baiknya lagi gitu. Misalnya itu tadi punya hobi ini lupaan gitu ya. Habis minta maaf besoknya ngelakuin lagi kan, anggap aja dia lupaan gitu ya. Berarti kan ya tapi nggak apa-apa deh, pokoknya dia nggak lupa ngasih ini deh, nggak lupa ulang tahunku misalnya kayak begitu. Jadi coba mencari hal-hal yang baiknya gitu kali ya, lebih fokus ke baiknya, nanti kita akan lebih banyak lihat baiknya. Ada yang datang nih, Narti, ini Mbak Narti nih kayaknya nih. Hai Mbak Narti, selamat malam, selamat bergabung. Nah, bagaimana dengan tapi itu tadi balik lagi memang bicara tentang memaafkan pasangan gitu kan ya. Mau basa-basi, mau tulus hati gitu kan. Ini memaafkan gitu ya. Sebetulnya nggak ada hubungannya dengan orang yang meminta maaf gitu kan. Karena sebetulnya set efeknya di kitanya gitu kan. Mau kita basa-basi, mau kita tulus hati, yang dapat hadiah kita, yang rasakan juga kita, kayak begitu ya. Nah, apalagi dengan pasangan. Apalagi dengan pasangan tiap hari ketemu. Nah, 24 jam ketemu gitu. Tadi makanya kita ngobrol dampak memaafkan dan tidak dan basa-basi kan gitu ya. Kalau Anda bersedia untuk melihat dari sudut pandang yang baru sehingga akhirnya lebih banyak memaklumi dan mensyukuri pasangan Anda, hidup Anda itu loss. Happy aja isinya. Nah, tapi jika memilih untuk nggak bisa, harus namanya gini tetap ngupil namanya. Misalnya gitu, akhirnya dongkol. Besok pasti ngupil lagi, lihat kan ngupil lagi. Akhirnya isinya bete di rumah itu, bete ketemu bete, akhirnya pernikahan itu nggak jadi happy ya. Itu karena selalu lihat yang kurangnya terus, lihatnya selalu
kok nggak berubah-berubah sih, padahal berubah kecil nggak kelihatan. Iya, ada perubahan itu juga boleh diapresiasi ya. Oke. Nah, nggak terasa ya ternyata ya. Wah, kalau kita udah ngobrol tuh seru banget jadinya gitu kan ya. Karena sekali lagi teman ngobrol, apapun bagaimanapun kondisi Anda dengan pasangan Anda, apakah memang pasangan Anda melakukan kesalahan atau terlihat melakukan kesalahan atau benar-benar salah atau apapun ya, yang jelas keputusannya di Anda, gitu kan? Keputusan di Anda. Anda akan memaafkan pasangan Anda dengan basa-basi atau beneran tulus hati. Manfaatnya Anda yang bisa rasakan. Ya. Kalau saran kami sih, yang tulus hati, biar hidupnya jadi happy. Ya. Nah, yang jelas kita mau kasih tahu juga buat temen ngobrol ya. Jumat depan kita nggak live ya, nggak live karena setiap akhir bulan, setiap Jumat di akhir Jumat terakhir itu kita ada ngobrol santai berfaedah. Itu acara dari Kata Okta Kartika secara off air di Surabaya. Acaranya di Surabaya, tapi memang ini harus daftar ya. Harus daftar karena kita prokes ya, jadi nggak boleh banyak-banyak juga begitu ya. Nah, di ngobrol santai berfaedah itu nanti teman-teman ngobrol bisa ngobrol dengan kita. Kita biasanya ada topiknya juga. Boleh juga curhat-curhat juga boleh gitu ya. Nanti boleh juga ngicipin toolsnya dari Kata Okta Kartika yang pakai points of view. Wah, keren banget ya. Oke. Nah, sudah jam 10. Yes, sudah jam 10 sepertinya. Yang pasti teman ngobrol kami sangat berharap siapapun Anda yang hadir di sini, baik yang masih ada ataupun yang sudah left, ayo kita belajar untuk lebih mudah memaafkan pasangan kita apapun. Termasuk ketika pasangan Anda nggak minta maaf pun, Anda sudah maafkan. Nah, karena hubungannya bukan tentang dia, tapi tentang Anda. Kepribadi. Kalau Anda pengen selalu bahagia, selalu sehat, rezekinya banyak, ayo belajar maafkan pasangan Anda. Belajar ya, bareng-bareng gitu. Terima kasih yang jelas teman ngobrol udah bertemu dengan kita berdua di Love Life Talk ya malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat teman ngobrol semuanya. Dan selesai lihat live kita langsung, oke, aku maafkan kamu. Apapun itu. Apapun itu. Oke, selamat malam. Bye.